Kanal Inspirasi 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfian kembali menyapa Anda di kesempatan hari ini, hari Rabu 10 Agustus 2022 di kebersamaan kita di acara TNI Polri ya untuk hari ini. Dan seperti biasanya pendengar, ada narasumber yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan coba bahas-bahas ya kegiatan-kegiatan apa saja yang saat ini akan dilaksanakan, khususnya di Kodam 14 Hasanuddin. Sudah hadir bersama dengan kami di studio Pro 1 RRI Makassar ada Bapak M. Vanlik Effendi selaku Kapaldam 14 Hasanuddin. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapaldam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah. Sehat selalu kita. Yang penting kita sehat. Harus semangat ini ya. Iya. Oke, kita awali dulu kebersamaan kita. Bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya bentuk-bentuk tugas selaku Kapaldam 14 Hasanuddin ini di Kodam, tepatnya Kodam 14 Hasanuddin. Silakan Pak Vanlik. Oke Mbak, saya akan mencoba menjelaskan. Iya. Kalau berbicara tentang jabatan saya sebagai Kapaldam, ini kepanjangannya adalah Kepala Peralatan Daerah Militer Kodam, Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin. Apa itu peralatan? Nah ini barang unik Mbak. Mungkin orang-orang sipil akan bertanya, peralatan itu makanan apa toh Pak? Jangankan Mbak atau siapa saja. Saya aja dulu waktu kenal dengan barang ini saya juga bertanya, tentara ini kok ada peralatan di bagian apa ya? Setahu saya itu kan mesti pasukan infanteri, kavaleri, kemudian artileri, seni itu. Yang saya tahu itu Mbak. Begitu saya masuk Akmil tingkat 2 penjurusan dapatnya peralatan. Ini apa peralatan ini ya? Jadi peralatan ini Mbak, ini berkaitan dengan semua material perang yang digunakan oleh tentara. Material perang. Iya. Kalau kita mau perang, ya modalnya barang-barang saya ini Mbak. Di situ ada kendaraannya, di situ ada senjatanya, di situ ada amunisinya. Nah, barang-barang peralatan itulah yang menjadi tanggung jawab saya untuk dibina. Dibina. Iya, dibina. Sebelum jauh lagi maka saya akan berbicara di mana sih posisi saya di organisasi Kodam itu Mbak. Ya, silakan. Jadi berdasarkan peraturan Kasat tahun 2012 nomor 69 itu disebutkan dalam orgasnya Kodam itu Mbak, di situ ada unsur, ada eselon pimpinan, dalam hal ini Panglima. Iya. Kemudian ada eselon pembantu pimpinan, itu pejabatnya banyak, mulai dari Kasdam, Kepala Staf Kodam, kemudian Irdam, ini inspektoratnya, kemudian di situ ada juga para asisten sesuai dengan fungsi-fungsi organik, itu ada asisten bidang intelijen, asisten bidang operasi, asisten bidang personel, asisten bidang logistik, asisten bidang teritorial, ada asisten bidang perencanaan, ini masih eselon pembantu pimpinan. Juga ada Kapok Sahli, kepala kelompok ahli. Ini pimpinannya core of the core-nya tentara Mbak. Ini ahlinya ahli kumpul di sini nih. Ada pimpinan namanya Kapok Sahli. Di situ ada pamen ahli. Kemudian turun lagi ada eselon pelayan. Ini eselon pelayan ada 4 unit. Di situ ada kepala sandi, ada kepala pusat komando pengendalian, ada kepala sekretariat umum, ada Dandenma. Lah, kemudian di mana posisi saya? Saya posisinya ada pada eselon badan pelaksana. Lebih ke badan pelaksana. Iya, kita ada di bawah sebagai staf khususnya Panglima sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Nah, di sini ada 16 balaknya, ada Danpomdam, ada Kakumdam bagian hukum, ada Kabintal bagian pembinaan mental, ada Katopdam bagian topografi, ada Kahubdam. Nah, saya ada di posisi itu Mbak. Ada di 15 badan pelaksana, eselon pelaksananya. Eselon badan pelaksana. Kemudian di bawahnya lagi nanti ada eselon pelaksana langsung. Ini unsur-unsur yang mempunyai garis komandan.
Ada Danrindam, ada Danrem, ada Dandim, ada kemudian batalion infanteri, batalion kavaleri, ini unsur pelaksana. Iya. Saya ada pada eselon badan pelaksana itu. Mungkin untuk lebih dijelaskan seperti itu ya, Pak Kapaldam ya. Kita ketahui bersama kan bahwa Kodam ini dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu atau dibentuk beberapa satuan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Iya. Ini tadi juga sudah sempat dijelaskan sebelumnya ya. Iya. Dan dari beberapa satuan tersebut ini Paldam 14 Hasanuddin adalah salah satunya Iya. dan dipimpin oleh Bapak M. Vanlik Effendi. Iya. Sebagai Kapaldam 14 Hasanuddin. Iya. Mungkin mohon penjelasan lebih rinci nih tentang jabatan yang diempat saat ini, tugas-tugasnya, visi dan misinya ke depannya seperti apa. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Akan saya coba jelaskan ini. Secara detail fungsi saya ini kita berada di bagian satuan logistik. Satuan logistik. Sebagai satuan bantuan administrasi yang lebih fokus pada bidang logistikan. Iya. Kalau di angkatan laut namanya satuan supply. Oke. Kalau di negara-negara NATO itu namanya support unit. Nah, ini kita bagian logistik. Logistiknya di mana? Lah, logistiknya kita ini fokusnya pada bidang yang berkaitan dengan alat-alat perang. Alutsista perang dan pendukungnya, kesistemannya, di mana mulai kegiatan yang berkaitan dengan pembekalan, pemeliharaan, Iya. dan asistensi teknik. Ini fungsi utama saya, Mbak, yaitu memelihara, membekali, dan memberikan bantuan teknik atau asistensi teknik. Dalam kaitannya apa? Dalam kaitannya bidang material peralatan. Iya. Itu, Mbak. Material peralatan ini masih kita bagi-bagi lagi, Mbak. Ada 4 kelompok besar material peralatan ini. Di situ ada kendaraan, ya. senjata, amunisi, dan teknologi mekanik. Kalau kendaraan ini masih dibagi-bagi lagi, Mbak. Mulai kendaraan tempur, Iya. kendaraan taktis, kendaraan administrasi. Nah, kendaraan tempur yang mana lagi? Itu kelompoknya tank sama panser, Mbak. Tank ya sama Nah, panser. itu ranpurnya, kendaraan tempur. Kendaraan rantis yang mana? Kendaraan rantis yang digunakan pada situasi taktis dengan spesifikasi khusus seperti truk-truk yang 4x4. Ya, Nah, itu masuk taktis, Mbak. Kemudian ada yang istilah sekarang itu P6 ATAF, itu yang biasanya pakai pasukan khusus, itu rantis. Nah, ya, kendaraan yang keliaran di jalan aspal ini runmin, Mbak. Yang kita pakai kendaraan jabatan, ada bis, itu runmin. Itu masuk kelompok kendaraan. Sekarang kita berbicara tentang sub berikutnya, yaitu kelompok senjata. Ini senjata dibagi lagi. Senjata yang berat, senjata yang sedang, senjata yang ringan. Oh, dibagi-bagi seperti itu ya, Pak Kapaldam ya. Kita kayak Superman aja suruh bisa semua, tapi harus bisa. Gak ada alasannya. Kita harus menguasai itu. Senjata berat yang kalibernya besar-besar, Mbak. Yang mulai senjata armet yang kanon-kanon itu, meriam itu masuk senjata berat. Kemudian senjata sedangnya ini kelompok mortir sedang. Yang senjata ringan ya yang dipakai oleh pasukan-pasukan yang kecil-kecil itu, Mbak. Ada pistol, ada senapan. Nah, itu. Semua sudah pernah dicoba ini untuk dilatihkan ini, Pak Kapaldam? Sudah saya merasakan bagaimana bunyinya sudah. Sudah merasakan bagaimana kena tendang popornya sudah pernah juga. Waduh. Yang amunisi ya gitu juga ada, mulai yang besar sampai yang paling kecil juga kita pelihara, kita bekalkan dan kita pelihara. Jadi sebenarnya antara senjata dan amunisi ini pembagiannya juga beda ya? Sebenarnya berbicara tentang senjata dengan amunisi ini dia pasangan, Mbak. Pasangan, iya. Senjata nggak punya amunisi ya nggak bisa kepake. Betul. Ya, paling hanya untuk kayak tongkat gitu, Mbak. Munisi nggak ada senjatanya, sama seperti batu dilempar saja kan. Iya. Nah, ini harus satu pasang dia, satu couple, satu pasangan dia. Senjata dengan amunisi ini. Nah, yang memang kemampuan yang tidak bisa ditemukan di luar adalah kemampuan bagaimana untuk memperbaiki, merawat, dan menjaga bagaimana biar umurnya panjang dua barang ini, senjata dan amunisi. Kalau cuma teknik kendaraan itu bengkel-bengkel luar juga sama sudah bisa ya, bisa. Tapi kalau senjata amunisi ini memang kekhasan kita di situ. Yang menarik ini saya rasa dan pendengar juga pasti ingin mengetahuinya seputar proses pelatihan ini untuk menguasai jenis-jenis senjata yang ada di TNI ini. Iya.
apakah memang ada jadwal tersendiri secara khusus ini dan prajuritnya juga ditunjuk seperti itu atau seperti apa Pak Kapolda? Untuk mempunyai kemampuan dan keterampilan sesuai dengan disiplin ilmu kita, Iya, memang kalau secara perorangan setiap prajurit itu wajib ya. wajib mengenal dan merawat senjatanya, karena senjata ini kan istri pertama, Mbak. Begitu kita lahir ditasbihkan menjadi seorang prajurit, kita dikasih senjata, ya ini istrimu, kau jaga sampai mati. Lebih baik kamu hilang istrimu daripada senjatamu direbut musuh kan. Karena kalau senjata direbut musuh buat nembak teman-temannya lagi kan kita jadi masalah. Iya. Jadi ini istri pertama, kita jaga, kita rawat. Semua pasukan, semua personil militer pasti punya kemampuan untuk memelihara senjata perorangan. Tapi sebagai prajurit peralatan, kita ini bahasa kasarnya tentara bengkel, Mbak. Mengapa dikatakan seperti itu Pak Kapolda? Ya kita hanya berkecimpung dalam bidang-bidang perawatan dan pemeliharaan. Nah, Kita ini yang memperbaiki ini ketika Pak Kapolda menyinggung soal memperbaiki. Tadi kan juga Pak Kapolda mengatakan senjata itu ibarat istri dari TNI. Iya, Lantas prajurit. pastinya dirawat secara sungguh-sungguh ini. Betul Proses sekali. perawatannya seperti apa ini? Menarik kayaknya ini, Pak Kapolda. Ya kalau biar senjata kita itu mau kita kendalikan arahnya Iya. dan bermanfaat pada saat kita gunakan, memang kita harus merawat dengan benar. Mulai dari kebersihannya, Iya. kemudian bagaimana untuk melepas bagian besarnya, itu Iya. kita harus paham. Kalau perlu tutup mata pun kita harus bisa, Mbak. Tutup mata Itu pun wajib kita ya? hafal. Wajib. 3 bagian besar dilepas, itu kita disuruh ngerangkai tanpa melihat pun kita harus bisa. Iya. Itu keahlian dasar loh, Mbak. Keahlian dasar militer. Iya. Tapi kalau orang PAL ya karena sekolahnya nggak gampang. Sekolahnya itu panjang prosesnya. Kalau kita sebagai perwira PAL yang terutama dilahirkan di Lembah Tidar, kita mulai tingkat 2 sudah arahnya di sana, arahnya ke bidang peralatan. Kita sebagai montir. Nah, kita mulai dikenalkan barang itu, Mbak. Iya. Mulai senjata jenis apa saja dikenalkan. Kemudian kendaraan bagaimana perawatan dikenalkan. Memang banyak yang harus kita pelajari, tapi Iya. itu perlu proses. Dan sampai sekarang pun kita masih proses belajar, walaupun berada pada posisi manajemen, top manajemennya Kodam. Iya. Tapi kita juga harus tahu bagaimana teknik pemeliharaan yang ada yang dilaksanakan oleh anggota. Kita Iya. sebagai pimpinan yang juga paham tentang bagaimana eksekusi di lapangan, melaksanakan perbaikan secara langsung itu. Kita harus paham itu. Sekolahnya nggak gampang, lama, Mbak. Lama ya. Lama. Nah, Pak Kapoldam, dari 16 satuan badan pelaksana Kodam, termasuk diantaranya adalah Paldam 14 Hasanuddin yang Bapak pimpin, ini tentunya memiliki tugasnya masing-masing. Mungkin mohon lebih dijelaskan ini tentang tugas Paldam 14 Hasanuddin selain merawat peralatan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kapaldam. Semua satuan angkatan darat di samping tugas pokok sesuai dengan fungsi utamanya, sesuai fungsi utama bidang logistik, umpamanya saya bidang logistik ya, bidang logistik, kita juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan teritorial secara terbatas. Karena marwah kita yang angkatan darat, Mbak. Angkatan darat ibarat air sama ikan. Kenapa diibaratkan seperti itu? Nah, kalau kita tidak ada ikannya, tidak ada airnya, ikan ini mati. Oke. Rakyat itu ikan, kita ini rakyat itu airnya, maksudnya Airnya. kita ini ikan. Maka kita tidak bisa dipisahkan dengan rakyat. Iya. Walaupun kita sebagai satuan logistik atau satuan peralatan atau tentara bengkel, apalah bahasanya itu, kita juga harus dekat-dekat dengan rakyat. Iya, betul. Kita Salah harus- satu kegiatannya? Ya kalau sesuai dengan fungsi kita sebagai satuan PAL, disiplin ilmu kita sebagai perawat, montir Perawat. bengkel, ya montir bengkel. Kalau merawat senjatanya orang sipil nggak mungkin, Iya. orang sipil tidak legal untuk bawa senjata. Oke. Yang memungkinkan adalah bagaimana mengoptimalisasi kemampuan prajurit saya untuk bisa bermanfaat pada masyarakat berkaitan dengan pemeliharaan kendaraan. Nah, kita juga akan mengajak masyarakat untuk boleh kita perbaiki kerusakan kendaraan umum, Mbak ya,
yang kaitannya dengan runmin kendaraan umum yang ada di jalan itu. Itu bisa juga ya, Pak Bisa ya? juga. Itu kan lebih mudah, Mbak. Oke. Ilmunya lebih mudah itu daripada yang lebih kompleks seperti kendaraan panser atau tank. Itu lebih kesistemanya lebih kompleks. Iya. Kalau kendaraan umum kan ya gitu-gitu saja mestinya. Iya, Yang betul. tambah hanya sistem computerized-nya. Nah, kalau sudah berkaitan computerized ini kan kita punya engine analyzer juga. Kita colok ke sini sudah bunyi dia, oh yang rusak ini yang diganti ini, malah gampang kita kan. Daripada sistem manual kita ngeraba-raba itu kalau manual. Tapi kalau sudah computerized ya enak, itu sudah ada engine analyzer, colokkan saja soketnya. Kita lihat di engine analyzer mana yang gangguan, oh ini diperbaiki, ini diganti, selesai. Iya. Sama. Sama. Jadi kita lebih mengarahnya ke sana untuk memberikan manfaat pada masyarakat dengan cara manfaatkan ilmu kita optimalisasikan anggota, peralatan yang ada di bengkel. Kalau ada masyarakat butuh kesulitan ya kita bantu. Kita bantu, kita bagi ilmu kita. Jadi intinya selalu ada pelatihan khusus ya untuk bagaimana caranya merawat ini setiap senjata-senjata yang dimiliki dari TNI ini, khususnya di Kodam 14 Hasanuddin, Pak Kapaldam. Kalau pelatihan secara resmi, Mbak. Iya. Pelatihan secara resmi disiplin ilmu kita hanya dilaksanakan di Pusat Pendidikan Peralatan Oke. yang ada di Cimahi. Itu mulai zaman Belanda itu sudah berdiri, Mbak. Ada di Cimahi. Itu yang formal kita belajar di sana. Yang formal. Yang formalnya terutama terutama dalam bidang-bidang senjata, amunisi yang tidak bisa ditemukan di luar. Iya. Namun teknologi ini kan terus terbarukan. Iya. Tidak ada teknologi yang paling baru, enggak ada, nanti mesti itu ada yang lebih baru lagi. Iya, Nah, betul. itu justru yang terkait dengan ilmu yang informalnya malah kita laksanakan di lapangan. Langsung ya, Langsung di terjun ke lapangan. praktiknya Itu begitu. lebih aplikatif kita ketemunya. Apalagi yang berkaitan dengan teknologi baru kendaraan. Nah, itu lebih aplikatif, kita bisa bisa berdampingan dengan bengkel-bengkel swasta, Ya. punya Toyota. Kita kadang-kadang kita titipkan anggota kita ke sana, menimba ilmu di sana, magang di sana 3 bulan. Iya. Oh, Terutama- itu ada juga kegiatan seperti itu kita ya? seperti itu, Mbak. Kalau kita hanya Mengandalkan. terlalu pede dengan Ya. ilmu kita, mana ada orang hebat kalau nggak bekerja sama, Mbak, hari gini. Kita harus bekerja sama, berkolaborasi, itu lebih hasilnya lebih bermanfaat, lebih luar biasa daripada kita sebagai kelihatan seperti katak dalam tempurung paling hebat, dimasukkan tas kresek lagi kan? Iya. Ya, kita harus membuka diri bahwa kita bukan manusia hebat. Kolaborasi dan Harus membuka diri. kerjasama, membuka diri, terutama yang berkaitan dengan sistem kendaraan yang terbarukan. Apalagi kalau berbicara soal teknologi selalu terbarukan seperti Selalu itu. terbarukan. Jadi perlu ada pembelajaran lagi, Iya, betul praktek sekali, lagi betul ya. sekali, betul sekali. Nah, sebelum melangkah lebih jauh ini Pak Kapaldam, mohon Bapak juga jelaskan tentang material peralatan yang menjadi material yang satuan Bapak pimpin. Tadi juga sempat sudah Ya. dijelaskan ada 4 ya. Di depan tadi utamanya kita ini membina material PAL yang 4 tadi, Mbak. Iya. Utamanya di kendaraan itu. Kelompok besarnya 4 tadi itu, 4 kendaraan. Kendaraan, satu senjata, amunisi, dan teknologi. teknologi. Yang 3 ini lebih bermanfaat untuk satuan yang saya layani, Mbak. Yang mana itu Pak? Yo, batalion. Batalion. oke. Batalion atau kodim itu kalau mobilnya rusak ya ke tempat saya. Senjatanya rusak ya ke tempat saya. Iya. Butuh munisi untuk latihan ya minta saya kasih. Tapi saya pun mengeluarkannya juga izin pimpinan, tidak mungkin saya mengeluarkan sendiri, betul. Satuan yang mau tugas yang dipersiapkan untuk Satgas Pamtas atau melaksanakan latihan bersama dengan negara luar negeri atau melaksanakan latihan dalam rangka peningkatan kemampuan, Iya. mereka pasti akan meminta asistensi teknik dari saya. Iya. Karena kalau tidak ada asistensi teknik atau bantuan teknik ini, ketika ada trouble, ya nggak ada yang memperbaiki. Mau buat apa? Iya. Nanti ada yang rusak, Pak. Gimana rusak ini, Pak? Bisa perbaiki. Iya. Ya kita dibutuhkan di sana itu, di posisi-posisi seperti itu. Baik. Jadi boleh dikatakan strategis ya untuk posisi-posisi seperti itu ya. Nah, saya tidak boleh bilang saya paling strategis. Saya sampaikan saya ini sebagai komplement. Kembali lagi kolaborasi Iya, kayaknya saya ini hanya ya. hanya melengkapi melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi saya. Dan apabila saya bisa memberikan pelayanan yang maksimal pada satuan yang saya layani, Iya. ada apresiasi, itu saya sudah sangat senang, Mbak. Apalagi ya dengan segala keterbatasan yang ada pada saat ini, ya kita mencoba untuk tetap eksis dengan cara
rajin, mempunyai inovasi-inovasi maupun modifikasi-modifikasi Iya. dalam rangka memudahkan bagaimana material peralatan ini tetap operasional, bisa digunakan dalam waktu yang lama. Ya, Nah, itu yang paling penting. Yang paling penting itu, karena negara mempunyai keterbatasan untuk memodernisasi alat kita, Mbak. Alat sistem. Nah, punya keterbatasan, anggaran negara terbatas. Iya, Kalau tentara ini egois minta anggaran paling banyak, nah rakyat dapat apa kan? betul. Jadi, nih negara dikasihkan ke kita, ya Angkatan Darat kau terima ini, Iya. manfaatkan, maksimalkan, yaitu kita. Salah Harus satunya kita adalah dirawat, dirawat. dipelihara, masa pakainya bisa lama. Betul. Nah, itu. Ini yang paling Karena penting. belanja alutsista itu tidak murah, Mbak. Apalagi yang pengadaan luar negeri. Iya. Yang baru-baru seperti ya, yang model-model Astro Caesar banyak rudal ini itu mahal-mahal, Mbak. Makanya Pak Presiden juga mempunyai kebijakan bagaimana agar TNI ini bisa lebih mengedepankan produksi dalam negeri dalam rangka melengkapi Alutsista alutsistanya. ya. Iya. Baik, sebentar kita coba perbincangkan kembali ini ya Pak Kapaldam ya. Tetap bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Makassar di siaran TNI Polri saat ini. FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Di ujung jalan itu setahun kemarin ku teringat ku menunggumu, bidadari belahan jiwaku. Entah berapa lama, 1 jam menanti ku temani kencan pertama, hilang tak bertepi di anganku. Melangkah pergi berteman sepi,
Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih setia bersama kami di kebersamaan kita di acara siaran TNI Polri hari ini Rabu 10 Agustus 2022. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita yang sudah setia terus ya di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Pak M. Vanlik Effendi selaku Kapaldam 14 Hasanuddin. Masih semangat mengedukasi ya tentang peralatan-peralatan TNI ini, khususnya di Kodam 14 Hasanuddin ya. Pak Kapaldam. Oke. Nah, mengingat banyaknya satuan yang harus dilayani nih Pak Kapaldam oleh Paldam 14 Hasanuddin khususnya ya. Bagaimana sebenarnya tugas pokoknya masing-masing ini? Bisa kembali dijelaskan? Baik, Mbak. Saya akan coba menjelaskan. Memang kalau masyarakat itu tidak teredukasi dengan baik. Iya. Mereka seperti saya tadi, begitu kenal barang apa ini kan. Nah, banyak perlu pertanyaan. Banyak pertanyaan. Apa tentara kok bagian ini? Apa gambarnya aja mengherankan. Ya. Mungkin orang-orang bertanya ini kok PAL ini gambarnya granat. Nah, itu tadi filosofi granat ini, Pak. Kita orang PAL ya. Iya. Ada granat di situ, ada gigi roda ini kendaraan, granat ini mewakili senjata dan munisinya. Ada filosofinya juga Ada, ya. Mbak, tandanya ada filosofinya juga. Gigi roda dengan granat. Gitu. Iya. Ya, kembali lagi tentang masalah pertanyaan Mbak tadi ya. Ini saya berbicara tentang dasarnya dulu. Iya. Apa sih dasarnya orgasnya Paldam itu? Iya. Jadi menurut Perkasat atau Peraturan Kasat nomor 39 tahun 2017, tanggalnya 21 Agustus itu 2017. Iya. Di situ merupakan legalitas formal operasional satuan Paldam karena di situ berbunyi tentang Orgas Paldam, organisasi dan tugasnya Paldam. Iya. Indonesia, seluruh Indonesia. Paldam ini dibagi eselon-eselon sama seperti tadi. Ada unsur pimpinan, eselon pimpinan saya sendiri. Iya. Kemudian eselon pembantu pimpinan mulai dari Wakapaldam saya ada kepala seksi sesuai dengan komoditi yang saya bina. Kemudian ada kasih yang membidangi bidang pengawasan, kasih yang membidangi bidang pengadaan, ada kasih yang membidangi fungsi organik yaitu kasih tuut. Itu yang berfungsi sebagai eselon saya untuk membantu. Iya. Kemudian selain eselon itu kita juga punya eselon pelaksana, eselon yang melaksanakan tugas yang berkaitan langsung atau berhubungan langsung dengan satuan yang kita layani. Semisal? Ya, eselon pelaksana ini ada eselon yang langsung di bawah saya, itu pertama Bengrah atau bengkel daerah. Bengkel daerah. Bengkel daerah. Kemudian ada Gud Palrah, gudang peralatan daerah. Kemudian ada satu gudang lagi itu, gudang munisi daerah. Itu yang langsung di bawah saya. Kemudian ada satuan-satuan yang kita ajukan ke depan di tingkat Korem, namanya detasemen peralatan. Iya. Ya, detasemen ini ada 3. Ada yang di Kendari, di bawah Korem Kendari. Ada yang di Korem Bone, ada yang di Korem Mamuju. Ada ini 3 ada satu ya? Denpal juga ini juga punya pelaksana lagi nanti. Ada gudang lapangan, ada bengkel lapangan, ada gudang peralatan lapangan. Nah, jadi yang langsung berhubungan dengan satuan ini adalah yang melayani Korem ini. Ya, ini langsung berhubungan dengan satuan-satuan, melayani Korem, melayani batalion, melayani Kodim, lah itu satuan itu. Kemudian Bengrah ini langsung berhubungan langsung atau melayani peralatan-peralatan yang ada di Makodam di Makassar khususnya, dan beberapa satuan Kodim-Kodim yang ada di sekitar Makassar. Untuk bekal suku cadang, nah ini kita melayani semua satuan yang ada di Kodam 14 Hasanuddin. Terutama suku cadang ya, bidang kendaraan, bahan aki itu juga kita rawat, kita yang bekali untuk mereka. Nah, lantas Pak Kapaldam, ada tidak kegiatan pembekalan untuk pelatihan perawatan peralatan TNI ini di kabupaten kota yang dibawahi oleh Kodam 14 Hasanuddin ini? Oke. Apabila berbicara tentang pelatihan, ini kita harus bisa batasi, Mbak. Iya. Karena apa? Karena kita ini berkaitan dengan material yang agak rahasia. Ya, bukan agak rahasia, memang rahasia. Oke. Yang boleh kita bagi hanya berkaitan dengan material umum. Contohnya kendaraan
umum. Yang sering terlihat ya. Yang sering terlihat itu yang kita bagi. Tapi kalau tentang sistem senjata atau sistem munisi Rahasia atau ini. itu tidak boleh kita bagikan ke Dipublikasikan. orang. Iya, nanti kalau orang kita latih kemudian dia direkrut oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau teroris, ya kita jadi musuh dia sendiri kan. Makanya untuk yang dua ini kita tidak boleh bagi. Tapi yang masalah bidang kendaraan ya kita boleh sharing. Kita sharing. Nah, Bengkel saya juga saya berikan keleluasaan untuk bisa menjadi tempat untuk adik-adik kita yang STM yang perlu tempat praktek, kita berikan. Ada wadahnya juga ya Pak ya. Kita berkolaborasi dengan sekolah itu, Iya. mereka butuh tempat untuk praktek, kita silakan praktek tempat saya. Kita ajari bidang-bidang kendaraan yang umum, Iya. rantis, terbatas, kemudian yang kendaraan umum ya kita bagi. Karena mereka ada nilai lebih apabila mereka melaksanakan PKL atau magang di instansi-instansi militer, Mbak. Gurunya merasa puas. Kenapa? Di samping ilmunya dapat, sikapnya terbentuk, Mbak. Terbentuk dengan disiplin itu. Dia mesti tepat waktu, dia mesti berpenampilan bagus. Ya boleh kena lumpur, boleh kena oli sama stempet, tapi kamu tetap harus menjaga performan. Iya. Nah, kemudian rambutnya juga harus rapi. Kamu Disesuaikan dengan lingkungan. anggota TNI ya. Lingkungan. Sikapnya juga bagus dia. Dipanggil seperti tentara benar dia, Mbak. Siapa? Menarik ini Pak. Kemudian respeknya apabila dipanggil, "Dek, pasang ini, Dek." Wah, Siap, sigap dia. Ketularan dengan lingkungan jadinya. Itu yang diakui oleh guru-guru mereka. Pak, saya senang kalau anak saya itu saya PKL di sini. Kenapa? Ilmunya dapat. Sikapnya mereka terbentuk. Anak nakal-nakal jadi tunduk semua ikut sama tentara. Gimana nggak ikut, Pak? Oh, kalau dia nakal kita tidak. Push up gitu aja. Karakternya juga terbentuk ya. Karakter. Jadi karakter building juga menjadi bagian dari kita dalam transfer ilmu yang dimiliki oleh anggota-anggota saya, khususnya tentang bidang kendaraan. Tadi Pak Kapoldan sempat membagi jenis-jenis peralatan ya. Tadi kendaraan, kemudian senjata, amunisi dan teknologi, Teknologi mekanik. Iya. Nah, tadi ini yang dijelaskan baru kendaraan, senjata dan amunisi. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu seperti apa ini terkait teknologi mekanik ini. Karena yang ketiga tadi ini sudah dibahas secara detail. Memang saya sengaja tidak menunjukkan bidang teknologi mekanik ini, Pak. Sebenarnya teknologi mekanik ini adalah alusistanya orang PAL, Pak. Alusista kita, Pak. Iya. Karena apa? Itu bermanfaat untuk kita dan mendukung tugas kita. Oke. Contohnya, kalau orang bengkel, tentunya pasti butuh kompresor, Ya. butuh kunci-kunci, butuh alat pengangkat mesin, butuh spring balancing, butuh untuk ngangkat kendaraan biar kita bisa memperbaiki yang ada di bawah. Betul. Ya itulah termasuk bagian dari teknologi mekanik. Butuh alat cat, spray gun. Nah itu bagian dari alusista saya sebagai seorang bengkel. Kalau teknologi mekanik ini tidak diambil, mungkin orang PAL nggak bisa kerja. Seperti pasukan infanteri kalau nggak dikasih senjata dia nggak bisa perang. Seperti pasukan cavalry kalau dia nggak naik tanknya atau nggak naik pansernya, ya dia kurang lengkap sebagai seorang pasukan cavalry. Ya, saya juga sama. Kalau teknologi mekanik atau kita singkat dengan tekmek ini, bukan tetek dan bengek, enggak, Pak. Kalau tekmeknya ini diambil, orang PAL nggak bisa kerja karena tekmek ini adalah alusista saya. Makanya saya sampaikan di depan bahwa yang tiga itu ini untuk orang luar. Saya melayani itu orang luar. Tapi yang satu ini senjata saya yang harus saya pelihara, harus saya rawat dengan baik. Kemudian saya gunakan dengan maksimal sehingga fungsi atau keterampilan prajurit saya ini bisa bermanfaat dengan dukungan alat-alat ini tadi. Itu teknologi mekanik, Pak. Jadi alat-alat bengkel yang ada di tempat saya itu namanya teknik. Teknik ya. Oke. Jadi ada perbedaan perawatan dari keempat jenis-jenis yang sudah dibagi tadi ya. Iya. Perbedaan perawatan. Oh, tingkat pemeliharaan maksudnya. Tingkat pemeliharaan, ya, oke. Kita berbicara tentang tingkatan pemeliharaan. Tingkatan pemeliharaan itu ini saya berbicara yang luas dulu, Mbak. Iya. Levelannya. Ada tingkat pemeliharaan pusat, ada tingkat pemeliharaan daerah, dan ada tingkat pemeliharaan satuan. Ini berbicara tentang sistem pemeliharaan. Paldam ini ada pada tingkatan pemeliharaan daerah. Daerah, oke. Pemeliharaan daerah itu apa? Pemeliharaan daerah yaitu pemeliharaan yang dilaksanakan di area kita ini
Kodam 14 Hasanuddin dengan batasan tingkatan-tingkatan, yaitu tingkat pemeliharaan 2 maupun 3 secara terbatas. Kalau sudah berbicara tentang pemeliharaan tingkat 2, 3 ini perlu dukungan alat bengkel. Kemudian perlu personel yang mempunyai keterampilan. Nah, ini yang penting ini, personel. Personel yang berketerampilan, karena yang dikerjakan bukan hanya ganti bola lampu atau Iya. ganti ban, tidak Mbak. Ini sudah mulai turun mesin ya. Iya. Mulai turun mesin, mulai modifikasi atau kita rehab, mulai berpikir bagaimana dengan adanya alat seperti ini tapi tetap terpasang. Ini anggota saya harus berimprovisasi, Mbak. Punya improvisasi. Kalau nggak punya improvisasi, nah nggak jalan barang itu. Ya, jadi itu tingkatan pemeliharaan daerah di situ, Mbak. Kalau tingkatan pemeliharaan pusat ini kewenangannya Puspalat, Mbak. Jadi atasan saya di Jakarta sana. Kalau Panglima itu ibu saya, bapak saya. Iya. Puspalat ini ibu saya yang menentukan nasib saya. Iya. Jadi Puspalat punya kewenangan pada tingkat pemeliharaan pusat. Nah. Itu bengkelnya ada di Bandung, Mbak. Besar dia. Menarik ini kalau kita berbicara soal alat-alat, dan Pak Kapaldam juga pastinya alat-alat itu, alutsista itu peralatan ada yang keluaran lama, ada juga keluaran baru. Ada tidak perbedaannya ini? Sangat berbeda, Mbak. Sangat berbeda. Yang spesifiknya ini seperti apa, Pak Kapaldam? Alat-alat kita ini, Mbak, senjata itu ada yang keluaran tahun Perang Dunia Kedua, Mbak. Itu Sudah lama masih dipakai. sekali. Masih dipakai sampai sekarang. Dan masih terus dilakukan perawatan seperti Kita itu ya? pelihara. Kita pelihara karena ya kemampuan negara lagi terbatas untuk bisa mengadakan senjata-senjata yang baru. Dan masih bisa digunakan juga nih Pak Masih Kapaldam. bisa digunakan. Wow. Harus tetap bisa. Kita harus tetap bagaimana senjata ini masih bisa digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung satuan. Selama munisinya ada, ya senjata itu harus hidup. Harus hidup. Tidak ada suku cadangnya, kita improvisasi bagaimana caranya bisa bikin seperti itu. Kemampuan terbatas untuk membuat suku cadang. Iya. Kalau berbicara tentang perbedaan senjata produksi lama dengan yang baru, bedanya pada sistem teknologinya saja. Teknologinya sama. Teknologinya. Kalau sekarang ya yang modern-modern ini mesti pakai sistem teknologinya computerized. Computerized. Semuanya pakai komputer semua. Iya. Apalagi yang kesistemannya untuk senjata-senjata satuan bantuan tempur seperti armet, cavalry, arhalut ini pakai komputer semua, Mbak. Kalau perlu mesin aja yang masukkan itu kan. Ya bedanya di situ saja. Makanya tantangannya adalah bagaimana prajurit peralatan ini ketika kita dilahirkan diberikan pembelajaran dengan material-material yang lama, namun bisa beradaptif atau menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan, kemajuan teknologi untuk tetap mengikuti perkembangan, dan kita bisa melaksanakan pemeliharaan material-material yang sudah mempunyai kemampuan dengan dukungan sistem komputerisasi tadi. Jadi harus melek teknologi, Mbak. Betul. Kalau nggak melek teknologi kita masih seperti itu saja ya ketinggalan. Jadi intinya semua personel ini harus bisalah menyesuaikan diri dengan peralatan-peralatan yang terbaharui Yang seperti itu ya. terbarukan, betul sekali. Yang baru-baru itu kita harus belajar, terus belajar, kita harus membekali diri ya. Di Lemdik pun ya juga seperti itu. Jadi harus mungkin dicerahkan. ini kembali lagi terkait yang Pak Kapaldam katakan tadi, kolaborasi dan membuka diri. Ini yang paling penting untuk terus memburu kecanggihan teknologi saat ini ya, supaya kita tidak ketinggalan. Nah, lantas Pak Kapaldam, bagaimana peran Paldam 14 Hasanuddin sendiri ini dalam memberikan dukungan peralatan terhadap satuan jajaran Kodam 14 Hasanuddin untuk melaksanakan setiap tugas-tugas pokoknya ini? Oke, Mbak. Kalau saya mau memberikan deskripsi tentang peran saya, tentunya harus kita tahu dulu apa sih tugas pokoknya Kodam itu. Nah, Kodam ini kan sebagai kompartemen strategis, tugasnya itu pembinaan kekuatan, pengerahan dan gelar kekuatan yang ada di Kodam ini, kemudian melaksanakan operasi pertahanan wilayah dalam rangka menanggulangi ancaman dari luar. Tugasnya kan ini. Di samping tugas itu, kita juga mempunyai tugas militer selain perang, yang kaitannya menanggulangan bencana. Itu jalan juga ya Pak ya. Penanggulangan teroris, pengamanan VVIP maupun VIP. Kalau ada
tamu negara ke sini kan di situ juga ada fungsinya tentara Iya, untuk betul. pengamanan VVIP presiden maupun wakil presiden. Iya. Nah, disitulah kita harus bisa memerankan diri kita atau satuan saya sebagai satuan PAL untuk mendukung tugas itu. Berbicara tentang pelaksanaan operasi militer untuk perang atau operasi pertahanan, satuan PAL itu akan dirasakan manakala satuan itu disiapkan untuk melaksanakan tugas. Kenapa? Karena material yang akan dibawa pasti akan minta disiapkan dengan baik. Iya. Karena mereka tidak mau mati sia-sia kan, Mbak. Masa bawa senjata rusak ke sana kan nggak mungkin. Kemudian bawa kendaraan ke sana kan nggak mungkin. Betul. Perang ke sana nggak bawa munisi ya tidak mungkin. Makanya peran satuan PAL ini akan benar-benar dirasakan manakala satuan yang ada di Kodam ini dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi. Iya. Melaksanakan tugas operasi ke Papua atau melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan di Indonesia dengan RDTL Timor Leste, itu baru kita siapkan. Manfaat kita memang terasa di sana. Satuan akan kita siapkan dan mereka akan benar-benar terpuaskan lah dengan kita apabila material mereka yang dibawa untuk tugas ini benar-benar ready dan siap operasional. Kemudian satuan kewilayahan ini kan tugasnya selain perang, Iya. operasi militer selain perang, mereka berhubungan langsung dengan masyarakat. Kalau mereka melaksanakan kegiatan komunikasi sosial dengan masyarakat, tidak mungkin mereka pergi ke sana kan dengan jalan kaki. Iya. Minimal pakai motor, pakai mobil. Nah, kalau mobilnya tidak siap digunakan, ya kasihan juga. Nah, di situ kita masuk. Kita harus lebih aktif ke satuan untuk memberikan pelayanan teknik atau perawatan pemeliharaan material mereka yang digunakan dalam rangka mendukung tugasnya. Selain itu di Kodam ini ada juga satuan pendidikan, Mbak, Lemdik. Seperti Lembaga apa itu, pendidikan Pak? Rindam Iya. untuk mencetak generasi-generasi angkatan darat level Tamtama Bintara kan di Kodam ini juga menyelenggarakan. Iya. Mereka juga perlu dukungan dalam operasional pendidikan. Contohnya untuk latihan menembak mereka butuh munisi, ya kita dukung. Untuk latihan menembak mereka butuh tenaga teknik memperbaiki senjata yang rusak agar tidak mengganggu proses pembelajarannya. Nanti kalau latihan nembak senjatanya rusak terus nggak selesai, padahal jam pelajarannya harus selesai hari ini. Iya, betul. Nah, makanya harus ada orang montir senjata yang ada di situ. Selalu siap sedia ya. Iya, harus itu. Memang kalau kita tidak situasinya landai-landai saja ya orang PAL ini nggak kelihatan. Iya. Ya, kalau pada saat itu dibutuhkan, apalagi dari pimpinan atas sana, apapun bentuk latihan yang menggunakan bahan peledak itu orang PAL harus ada. Iya. Itu protapnya harus ada. Karena kalau tidak ada hal-hal yang menonjol kejadian latihan yang mengakibatkan kerugian personil maupun material, tidak ada orang PAL, satuan disalahkan. Kenapa kamu nggak manggil orang PAL? Itu ahlinya senjata bahan peledak ada di situ. Iya. Kenapa tidak dipanggil? Kamu Yang salah. mengetahui secara sistematis ya orang Iya, PAL ya. yang ditanyakan ini layak pakai atau tidak ini? Soal kelayakan Nah, ya yang paling boleh penting. dipakai atau tidak? Kemudian ini aman atau tidak? Ya orang PAL. Orang PAL yang sebagai narasumber tadi, fungsi saya pada bidang asistensi teknik atau bantuan teknik tadi, Mbak. Bantuan-bantuan Iya, di teknik situ, ya. betul sekali. Baik, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan ini di last statement Iya. kebersamaan kita, di akhir kebersamaan kita di siaran TNI Polri untuk kesempatan hari ini, Pak Kapaldam. Ini harapannya ke siapa nih, Mbak? Ke lingkungan ya, ke masyarakat ya. Ke masyarakat. Harapan saya kalau terkait dengan fungsi PAL ini ya masyarakat mungkin harus perlu banyak tahu tentang bidang peralatan. Iya. Karena asumsi mereka mungkin sama dengan saya pada saat saya bergabung pertama di Angkatan Darat. Pertama kali. Ya, PAL ini apa ini kan ya. Jadi PAL ini ya kita bukan satuan hebat, tapi tanpa satuan logistik seperti kita, ya satuan-satuan yang hebat itu tidak ada berarti apa-apa. Logistik itu tidak memenangkan pertempuran, Mbak. Tapi tanpa logistik, ya pertempuran tidak akan bisa dimenangkan. Betul. Nah, jadi kita harus berkomplement, saling support. Saya tahu dengan tugas saya sebagai seorang PAL, kita dukung satuan tempur untuk mencapai tujuannya. Jadi masyarakat ya harus kenal dengan PAL, harus ya boleh main-main ke bengkel saya di Boleh ya. Jalan Urip sana biar tahu PAL itu apa atau Pak. Oh ini bengkel daerah, oh, ini orang PAL di sini. Iya. Kalau
berbicara dengan prajurit teknik atau tentara bengkel itu berarti orang PAL. Ya. Mari kita saling kenalan dengan orang PAL. Karena tak kenal maka tak sayang. Iya. Itu pepatah lama ya. Terutama sekolah-sekolah kejuruan yang bidang otomotif itu harus kenal saya, Mbak. Iya. Biar kita bisa berkolaborasi, sama-sama mencetak generasi muda. Syukur-syukur yang anak-anak siswanya itu mau jadi tentara kan sudah dipersiapkan itu. Kan ada pintar unggulan bidang peralatan, ya. Bisa lewat jalur itu nanti. Itu harapan saya, Mbak. Bisa Kembali kenal lagi dengan di kalimat terakhir Pak Vanlik, kolaborasi. Ini yang paling penting kayaknya yang saya bisa tangkap dari awal pembicaraan kita hingga saat ini ya. Kolaborasi, membuka diri untuk mencetak generasi-generasi muda yang handal pastinya ya. Baik, terima kasih kalau begitu waktunya Pak Kapolda 14 Hasanuddin, Vanlik Effendi, sehat selalu, Alhamdulillah, sukses selalu ya, tetap semangat mengedukasi semangat. anak-anak muda di luar sana. Iya, betul sekali. Tetap semangat. Kalau dalam istilah saya di Jawa itu kita harus 4A, Mbak. Apa itu Pak? Awet urip. Awet urip itu tetap hidup. Tetap hidup. Panjang umur. Panjang umur, amin. Hati tentrem. Hatinya tentram. Awak sehat, badannya sehat. Iya. Akhir rezekinya. Jadi banyak rezeki. Jadi kita harus 4A. Hidup kita ini. Ada pelajaran Jawa juga yang kita Iya, pelajari saat ini ya. filosofi kita bawa kemanapun berada. Jadi kita Betul. bermanfaat buat orang banyak. Amin. Semoga ini semua bermanfaat juga buat semua masyarakat kita ya yang saat ini mendengarkan kita. Sekali lagi terima kasih Pak M. Sama-sama, Vanlik Mbak. Effendi Ya, buat betul. waktunya di siaran TNI Sama-sama, Polri. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di siaran TNI Polri untuk edisi hari ini, hari Rabu 10 Agustus 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1